Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rezekinya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bantuan-bantuan yang dicairkan di masa PPKM darurat COVID-19 ini. Nah, bantuan apa saja itu? Mari simak video ini sampai habis, jangan di-skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Baik, sahabat YouTube, patut Anda ketahui bahwasanya ada beberapa bantuan yang dicairkan di masa-masa PPKM darurat COVID-19 guna mempercepat ekonomi masyarakat yang saat ini sedang menurun, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Maka dari itu pemerintah akan mengucurkan bantuan-bantuan di masa PPKM darurat COVID-19 ini. Nah, bantuan apa saja itu? Mari kita simak video ini sampai habis. Baik, bantuan-bantuan yang dicairkan pemerintah adalah yang pertama adalah bantuan BLT-DD. Bantuan ini adalah dicairkan oleh pemerintah desa dan bantuan-bantuan ini sudah mulai dicairkan sejak tahun 2020 kemarin dan sampai saat ini masih saja terus dicairkan guna untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah-tengah pandemi COVID-19. Namun KPM yang mendapatkan bantuan BLT-DD ini adalah KPM yang bukan dari KPM PKH, KPM BPNT maupun KPM BST. Karena bantuan ini adalah bantuan yang sudah bagi warga yang terdampak COVID-19, artinya yang kemarin itu bekerjanya itu banyak yang di PHK atau maksudnya itu usahanya banyak yang bangkrut karena COVID-19, maka orang-orang ini berhak mendapatkan atau sudah dimasukkan data bantuan BLT-DD. Bantuan BLT-DD ini sebanyak Rp300.000 setiap bulannya dan dicairkan di desanya masing-masing di setiap daerah. Nah, kemudian bantuan yang kedua adalah bantuan subsidi listrik. Bantuan subsidi listrik ini rencananya kemarin sudah ditutup subsidinya dan sudah akan berjalan normal pembayarannya sesuai dengan sebelum adanya subsidi. Nah, sekarang subsidi ini diperpanjang lagi selama 3 bulan, yakni bagi yang KPM berdaya 450 volt ampere itu yang rumah tangga maupun yang industri yang 450 volt ampere itu disubsidi sebesar Rp50.000, 50%. Jadi warga-warga Indonesia yang mempunyai daya 450 volt ampere itu cukup membayar 50% saja, karena yang 50% itu sudah disubsidi oleh pemerintah. Kemudian selain daya 450 ini yang disubsidi, ada lagi daya yang 900 tapi yang bersubsidi. Nah, daya 900 volt ampere ini disubsidi sebanyak 25% oleh pemerintah. Jadi cukup membayar yang disubsidi 25%. Nah, bantuan ini berjalan sampai 3 bulan ke depan.
insya Allah ini mulai Juli, Agustus hingga September. Nah, kemudian bantuan yang ketiga adalah bantuan kuota internet bagi para siswa mulai TK, SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Ditambah dengan diadakannya peraturan PPKM darurat COVID ini, maka pertemuan tatap muka di sekolah diundur hingga dengan waktu yang memungkinkan untuk menjalankan sekolah dengan tatap muka. Maka dari itu pemerintah mengucurkan bantuan subsidi kuota internet bagi para siswa, mahasiswa, dan juga tenaga pendidik maupun dosen. Kemudian bantuan yang keempat adalah bantuan BPNT. Nah, alhamdulillah bantuan ini sudah mulai dikucurkan atau sudah mulai dicairkan di bulan Juli, Agustus, dan September. Artinya bantuan BPNT ini dicairkan sebanyak 3 bulan, yaitu didobel mulai bulan Juli sampai dengan bulan September sebanyak Rp600.000. Namun belum semuanya itu dicairkan, masih ada sebagian saja yang dicairkan oleh pemerintah. Nah, ini bertujuan untuk memadankan dulu antara yang didata di TKS dengan data yang di Dukcapil. Apabila sudah padan, nanti akan dicairkan dengan sesegera mungkin. Dan kementerian juga mentransfernya ke setiap bank itu. Setiap bank mencairkan ke KPM-nya itu juga tidak sama, berbeda-beda, tergantung banknya masing-masing. Ada yang mencairkan lebih cepat dan ada yang mencairkan lebih lambat. Itu biasanya tergantung banyaknya KPM yang dinaungi oleh Bank Himbara tersebut. Nah, berdoa saja semoga daerah-daerah Anda yang belum melakukan pencairan BPNT, semoga sesegera mungkin bisa melakukan pencairan BPNT selama 3 bulan. Kemudian bantuan yang kelima yang dicairkan selama masa PPKM darurat ini adalah bantuan PKH. Bantuan PKH ini di tahap yang ketiga sudah dicairkan di termin pertama. Nah, kenapa kok ada termin-termin? Ya, karena sekarang proses pencairan PKH itu bertahap, yakni mulai dari termin 1, termin kedua, termin ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, ini tujuannya karena masih mensinkronkan data yang di TKS dengan data yang di Dukcapil. Apabila sudah sinkron data-data tersebut, maka kementerian akan segera mencairkan bantuan-bantuan PKH tersebut guna untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak-anak balita, kebutuhan anak-anak sekolah, dan lansia. Nah, terbukti sudah beberapa daerah sudah melakukan pencairan PKH baik itu di Bank BTN, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI. Mungkin ada yang beberapa yang belum cair bantuannya, tapi jangan khawatir, sabar terlebih dahulu dan berdoa semoga bantuan Anda segera cair di termin yang kedua nanti. Jangan khawatir dulu karena bantuan Anda itu tidak sedang dihapus, tapi masih menunggu data disinkronkan dulu antara data Dukcapil, antara data di DTKS dengan data yang di Dukcapil. Kemudian bantuan yang terakhir yang dicairkan di masa-masa PPKM darurat COVID-19 ini adalah bantuan sosial tunai atau bantuan BST. Bantuan ini sebesar Rp600.000 karena didobel dari bulan Mei dan Juni.
yang rencananya kemarin sudah di stop di bulan April, sekarang diperpanjang lagi oleh kementerian. Dikarenakan banyaknya warga yang mengeluhkan di masa-masa COVID ini masih belum stabil perekonomiannya, maka pemerintah mengucurkan lagi bantuan BST selama 2 bulan. Jika dijumlah, maka jumlahnya adalah Rp600.000. Nah, bantuan BST ini disalurkan melalui PT Pos, ada juga yang disalurkan melalui Bank Himbara. Terbukti di daerah Jakarta, DKI Jakarta, sebagian sudah melakukan pencairan melalui PT Pos dan menerima bantuan sebesar Rp600.000. Bagi Anda yang belum melakukan pencairan bantuan BST, harap segera sabar karena sebentar lagi bantuan-bantuan tersebut akan dicairkan oleh kementerian. Dalam hal ini, kementerian itu khususnya Kementerian PMK, Kemenko PMK itu sudah menyampaikan dalam situs resminya bahwasanya sudah mentransfer semua uang ke Bank Himbara dan juga ke PT Pos. Jadi tinggal Bank Himbaranya saja yang menjadwalkan kapan akan menyalurkannya kepada KPM BST, dan juga PT Pos kapan mengadakan jadwal pencairan kepada KPM BST. Apabila nanti kantor pos itu sudah membuat jadwal dan sudah memberikan undangannya kepada Anda semua, nah itu berarti bantuan BST sudah akan bisa dicairkan. Karena kementerian itu di situs resminya sudah mentransfer uang-uang bantuan tersebut, jadi tinggal posnya atau Bank Himbaranya yang menyalurkan kepada KKS maupun langsung kepada KPM BST-nya bagi yang kantor pos. Nah, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, share, dan komen. Kemudian subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Dan jika Anda suka, silahkan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.